Selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Voice of America atau VOA, Rio Tuasika langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Rio, selamat malam waktu Indonesia. Ya, selamat pagi waktu Washington DC. Rio, bagaimana jalannya rapat dengar pendapat terkait dengan penyelidikan pemakzulan Joe Biden? Ya, pemirsa, rapat penyelidikan pemakzulan terhadap Joe Biden ini digelar pada hari Kamis waktu Amerika Serikat dan berlangsung dapat dikatakan tidak mulus karena dari kubu Partai Republik yang menginisiasi proses ini berupaya menekankan perlunya ada investigasi pemakzulan, namun dari kubu Partai Demokrat, yakni dari kubu dari Partai Joe Biden sendiri, mempertanyakan bukti-bukti di mana yang menunjukkan bahwa Presiden Joe Biden memang memiliki kesalahan dan berhak untuk dimakzulkan. Dan semua yang dibahas ini memang terkait dengan putra Joe Biden, yakni Hunter Biden, yang memang saat ini diliputi beberapa masalah hukum seperti menghindari pajak, kemudian berbohong dalam formulir kepemilikan senjata api baru didakwa 2 pekan lalu, kemudian ada urusan bisnis di luar negeri. Nah, teori persekongkolan yang disodorkan oleh kubu Partai Republik adalah bahwa Presiden Joe Biden, anaknya Hunter Biden, dan sebuah perusahaan energi di Ukraina ini terlibat persekongkolan dan menggolkan kesepakatan bisnis. Namun hal ini sudah pernah dibantah oleh diplomat AS dan juga sudah pernah diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS pada era Presiden Donald Trump dan sudah ditutup penyelidikannya pada saat itu. Nah, pada sidang kemarin, Partai Republik mendatangkan saksi ahli seorang profesor hukum yang merupakan langganan kelompok konservatif. Namun profesor ini menyatakan bahwa belum ada bukti-bukti yang cukup solid yang membuat penyelidikan pemakzulan ini dapat ditingkatkan statusnya begitu. Sementara dari saksi ahli yang disodorkan oleh Partai Demokrat, yang juga seorang profesor hukum, dia mengatakan bahwa belum pernah ada sejarah dalam di Amerika Serikat bahwa investigasi pemakzulan itu dimulai tanpa bukti hukum yang solid. Ya, lalu jika dilihat upaya pemakzulan ini akan dibayangi dengan kemungkinan penutupan pemerintah Amerika Serikat atau government shutdown. Ini sebenarnya apa penyebabnya? Ya, ini nampak seperti Sandra begitu. Di satu sisi pemerintah, maksud saya Kongres Amerika yang didominasi oleh Partai Republik ini berupaya mendorong upaya investigasi pemakzulan terhadap Joe Biden. Dan di sisi lain, kubu Partai Republik juga berusaha menghalau pengelolosan anggaran. Penyebabnya adalah di Amerika Serikat, di Kongres ini belum ada kesepakatan anggaran antara kubu Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Ada 12 RUU anggaran yang harus diloloskan oleh para pembuat kebijakan, namun ada tekanan yang cukup kuat dari sayap ekstrim kanan di Partai Republik yang menginginkan anggaran ini tidak diloloskan gitu. Dan anggaran tahun ini berlangsung sampai tanggal 30 September, artinya besok. Dan kalau belum ada anggaran yang disepakati dan tidak ada anggaran sementara, artinya pemerintah Amerika Serikat sebagiannya akan tutup dan tidak beroperasi sementara mulai hari Minggu dini hari. Ini mungkin terdengar aneh bagi pemirsa di Indonesia dan juga banyak orang di seluruh dunia, namun di Amerika Serikat beberapa dekade yang lalu dinyatakan bahwa kalau anggaran tidak disetujui, maka pemerintahan itu tidak boleh berjalan karena tidak ada anggaran yang menjadi dasar pemerintahan berjalan. Karena itu, kalau anggaran tidak disepakati, artinya badan-badan federal itu akan menutup beberapa fungsi yang dianggap tidak esensial. Yang tidak esensial ini seperti apa? Misalkan ada Taman Nasional, ada museum, ada juga beberapa layanan publik seperti pengurusan paspor itu akan ditutup
untuk sementara. Namun beberapa layanan yang dianggap esensial akan terus berjalan, seperti misalkan militer, Departemen Pertahanan, dan juga keselamatan transportasi. Nah, di beberapa kejadian government shutdown ini akan berdampak kepada jutaan pegawai negeri di Amerika yang saat ini diperkirakan ada 2 juta yang akan dirumahkan atau bekerja tanpa digaji, dan semua ini tentunya akan berdampak ke ekonomi Amerika, di mana Asosiasi Pariwisata Amerika memprediksi 1 hari saja government shutdown itu akan mengakibatkan kerugian 140 juta dolar. Dan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve atau The Fed, memprediksi ekonomi akan melemah 0,2% setiap pekannya selama government shutdown terjadi. Baik, demikian informasi dari Washington DC. Terima kasih Rio Tuasikal atas informasi Anda.